Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang human relation dalam hubungan internal. Mungkin teman-teman agak masih bingung nih, di dalam hubungan internal ada human relation. Apa bedanya human relation dengan hubungan internal? Hubungan internal itu salah satu fungsi dari public relation, ada membina hubungan eksternal dan membina hubungan internal. Nah, di dalam membina hubungan internal ini ada salah satu cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan cara hubungan manusiawi atau human relation. Jadi konsep human relation itu adalah hubungan dengan atau di antara orang-orang, khususnya di tempat kerja atau lingkungan profesional. Mengacu pada perusahaan mengatur orang, pekerjaan, komunikasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan. Ketika suatu organisasi memberi karyawan kebebasan dalam mengambil keputusan tentang bagaimana pekerjaan mereka dilakukan. Jadi, human relation itu lebih ke action oriented sebagai sifat dari hubungan manusiawi. Pada prinsipnya human relation itu bagaimana kita memperlakukan atau berkomunikasi dengan orang lain dengan mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Jadi seperti simpati, empati, meraba perasaan orang lain. Kalau misalnya seorang karyawan ingin kerjanya bagus, diberikan motivasinya seperti apa gitu. Manfaat human relation di dalam suatu institusi baik seperti swasta maupun institusi seperti kampus kita ini, yaitu untuk mencari solusi permasalahan karena adanya kurang keterampilan hubungan manusiawi atau human relation, misalnya ketidakmampuan orang-orang di dalamnya untuk bekerja dalam tim, atau ada masalah pribadi atau pelecehan seksual dan ketidakjujuran di antaranya. Orang-orang yang merupakan pemain tim atau dia bisa team working, yang kompeten dan memiliki etos kerja yang baik, cenderung dipromosikan lebih cepat. Kemampuan human relation pada zaman sekarang itu harus komprehensif dalam lingkup terorganisir dengan baik di tingkat makro atau topikal, dirancang dengan baik secara teknis dalam hal alat bantu, baik pengajaran maupun alat bantu komunikasi. Kemudian human relation itu seperti yang tadi saya sebutkan adalah the action oriented. Jadi lebih banyak perilaku yang terlihat, misalnya bagaimana dia menepuk punggung karyawannya ketika sedang ada masalah, atau eye contact, atau misalnya beberapa perhatian yang sangat manusiawi dan menyentuh perasaan karyawannya. Kemudian motivation sebagai kunci dari hubungan manusiawi. Mungkin motivasi itu beda dengan motif ya teman-teman. Kalau motif itu adalah alasan untuk melakukan sesuatu, kalau motivasi itu semacam motor penggerak. Jadi motor penggerak yang menggerakkan sebuah semacam nafsu ya, bukan, atau semacam motor penggerak gitu ya, sehingga dia bersemangat untuk melakukan sesuatu. Kemudian kepemimpinan. Nah, untuk orang-orang apalagi di top manajemen, ke karyawannya itu harus punya jiwa leadership. Karena tidak semua pemimpin punya jiwa leadership. Dan tidak semua yang berjiwa leadership adalah seorang pemimpin. Jadi di sini seorang pemimpin harus punya jiwa leadership juga. Kemudian berkomunikasi dengan karyawan itu harus dengan cara persuasif yang memotivasi karyawannya. Yang ujungnya dari semuanya itu adalah untuk mencapai kepuasan kerja. Demikian bahasan kali ini, public relation is manner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.